Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar IT. Oke, pada video kali ini eh, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat drop down pada Microsoft Excel, ya, atau membuat daftar pilihan, ya, daftar pilihan pada Microsoft Excel, ya. Contohnya di sini saya sudah memiliki contoh tabel, ya, contoh tabel siswa, jenis kelamin, dan kelas jurusannya, ya. Nah, kita ingin mengisi jenis kelamin ini tapi tidak mengetiknya berulang kali, ya. Lalu bagaimana caranya supaya kita klik di sini lalu muncul pilihan eh, laki-laki atau perempuan. Lalu di sini juga kita akan membuat pilihan kelas jurusannya. Ya, di sini sudah ada kelasnya, nanti kita praktekkan. Ya, jadi nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Ya, jadi nggak perlu lagi kita ngetik-ngetik jenis kelamin perempuan, lalu laki-laki diulang lagi dan sampai selesai. Nah, itu mm, sangat memakan waktu sekali ya kalau harus eh, mengetik. Ya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Pertama kita di jenis kelamin terlebih dahulu. Yang pertama di blok terlebih dahulu, ya, dari jenis kelamin, tapi ya untuk headernya tidak perlu diblok, ya. Jadi untuk datanya saja di blok sesuai yang kita butuhkan. Setelah itu pergi ke menu data. Nah, di menu data cari yang namanya data validation, ya, validation. Setelah itu diklik. Nah, ini diklik lalu cari atau rubah menjadi list. Nah, setelah itu, nah di sini kita ketikkan apa pilihannya karena di sini kita ingin pilihannya ingin jenis kelamin, maka kita masukkan di sini laki laki. Setelah itu koma spasi. Nah, eh, pilihannya ada dua, ya, perempuan itu. Nah, kalau misalkan kalian misalkan mau memasukkan beberapa lebih dari tiga pilihan bisa, misalkan pilihan apa nanti tinggal nanti ditambah koma lagi, spasi, dan sebagainya. Seperti itu. Ya, karena ini kriterianya adalah jenis kelamin, maka pilihannya hanya ada dua. Setelah itu di klik OK. Nah, coba kita buktikan. Nah, di sini sudah muncul, ya, ikonnya untuk bisa diklik seperti ini. Nah, akan muncul laki-laki, perempuan. Seperti itu. Ya, jadi diulangi, ya. Kita ulangi lagi supaya gampang. Ini kita clear dulu. Kita ulangi lagi menu data, lalu data validation. Kita cari list, ya. Di sini list. Nah, lalu di sini di ininya di laki-laki. Nah, ini juga koma jangan terpaku dengan komanya, ya. Ini kebetulan komputer saya bisanya pakai koma, ya. Ketika menuliskan rumus itu kan ada koma atau titik koma. Nah, saya pakainya koma di komputer saya. Nah, mungkin di komputer atau laptop teman-teman mungkin berbeda. Kalau misalkan koma tidak bisa, maka berarti itu pakainya titik koma. Seperti itu. Oke. Eh, kita lanjutkan oke. Setelah itu kita isi. Misalkan di sini Ahmad Darmawan laki-laki. Enter. Lalu Budi Utomo laki-laki. Lalu Dewi perempuan. Ya. Muhammad Suyono laki-laki dan seterusnya, ya. Nah, tinggal ini kan sangat mudah sekali. Jadi
nggak perlu kita ngetik-ketik lagi. Itu ya, dengan otomatis kita klik lalu akan keluar pilihannya. Itu. Oke, kita selesaikan dulu ya. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya kita ingin membuat kelas jurusannya. Nah, ini kan sudah ada acuannya. Ya, kalau tadi itu tanpa acuan, hanya laki-laki dan perempuan saja pilihannya, jadi tidak perlu pakai acuan. Nah, ini caranya sama saja, ya, cuma nanti ada bedanya sedikit. Sama eh, kita blok saja ya di sini. Setelah itu sama ke data, menu data, lalu data validation. Lalu di sini any value-nya ganti pakai list. Nah, di sini bedanya. Kalau tadi kita eh, menulis laki-laki dan perempuan, nah kalau ini kan pilihannya banyak ya. Dan kalau misalkan harus mengetik semuanya lumayan ribet juga. Makanya caranya adalah kita klik icon yang ini tanda panah ke atas ini ya. Setelah itu kita blok yang akan kita jadikan eh, kelasnya, pilihannya seperti itu. Nah, ini untuk acuan, acuan untuk pilihannya. Dia akan muncul seperti ini. Ya, setelah itu klik tanda panah ke bawah ini. Nah, akan kembali lagi ke kotak dialog yang ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, harusnya sudah muncul. Nah, ini udah muncul ya. Tinggal misalkan kita pilih Ahmad Darmawan, kelas berapa, jurusannya apa. Nah, ini pilihannya sudah banyak ya. Oke. Ini juga sudah banyak, sudah ada, semuanya sudah ada ya. Tinggal diisi saja. Seperti itu. Kita acak saja isinya biar ya ini sangat berguna sekali ya ketika kita menginput data. Seperti itu. Jadi kita menemukan data yang hanya ada pilihannya sedikit ya, daripada kita ngetik ulang ya, lebih baik kita buat seperti ini agar pengerjaan kita lebih mudah dan lebih cepat dan efisien seperti itu. Nah, karena ini tidak diperlukan, maka ini kita hide saja. Ini saya hide, nah, supaya tidak kelihatan. Sorry, ini adanya di H. Kita hide. Caranya di kanan lalu hide. Nah, dia akan untuk kolom H-nya di hide ya, atau disembunyikan. Karena memang tidak, ini tidak diperlukan ya. Oke, mungkin itu saja bagaimana cara membuat drop down atau daftar pilihan ya dalam sebuah Microsoft Excel. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan mudah dan ini cukup mudah ya sebenarnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.